Selamat siang, Bapak Adit. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya, Pak? Baik. Oh, Kenapa ya Ibu? baik. Begini, Bapak, ada yang mau saya diskusikan sama Bapak Kepala Sekolah. Oh iya Ibu. Oh kalau gitu kita masuk ke ruangan saya dulu ya, biar enak kita ngobrolnya. Oh iya, terima kasih, Bapak. Ayo. Oke, oke. Silakan masuk Ibu. Iya, iya. Terima kasih, Bapak. Oke, silakan duduk. Jadi begini, Bapak, saya ini punya masalah, yaitu terutama pada saat proses pembelajaran, murid-murid saya itu banyak yang tidak bersemangat, terus tidak aktif, atau motivasinya kurang. Jadi itu kendalanya, itu yang saya mau diskusikan sama Bapak. Oh, jadi Ibu ada tantangan tentang minat dan motivasi siswanya rendah gitu? Iya, iya, betul sekali Bapak. Oke, oke. Ya silakan Ibu. Jadi, saya menginginkan, anak-anak siswa saya itu punya semangat atau motivasi belajar yang tinggi. Oke. Eee, jadi itu saya inginkan di diskusi ini Pak, Bapak Kepala. Oh, berarti tujuan dari keberhasilan Ibu melakukan coaching hari ini yaitu supaya anak-anak tambah semangat dalam belajarnya, juga memiliki apa namanya tambah semangat dan gini apa meningkatkan motivasinya ya. Iya, betul sekali Bapak. Iya. Terus sekarang apa namanya? Apa tadi kan sudah itu tujuan Ibu Iya, menghadapi tujuannya saya. ya. Sekarang saya tanya apa gini ya, apa kira-kira hambatan yang Ibu rasakan saat ini? Jadi hambatan saat ini, kurangnya motivasi siswa terutama pada saat proses pembelajaran, yaitu siswa itu tidak bersemangat Pak Adit, Oke, kurang bersemangat, pada saat belajar, banyak ada juga sih yang punya motivasi tinggi, tapi kebanyakan mereka tidak bersemangat, itu hambatannya. Sementara kita menginginkan, pada saat proses belajar itu semua siswa terlibat, yaitu oke, melibatkan seluruh siswa. oke, Jadi, agak susah pada saat proses belajar kalau seandainya banyak siswa yang tidak bersemangat atau tidak aktif, itu Bapak. oke, benar, benar. Jadi tujuan dari pembelajaran yang Ibu rancang itu kurang maksimal jadinya ya. Iya, kurang maksimal, benar sekali Bapak. Oke, nah sampai sekarang eh, kira-kira apa ada solusi yang sudah Ibu rancang untuk tantangan tersebut kira-kira? Jadi, saya sudah merencanakan, pertama ya adalah, eee, supaya, minat atau motivasi siswa saya, berkembang mungkin ada motivasi, pertama mungkin saya akan melakukan modifikasi, eee, pada media dan, metode dan pendekatan mengajar, yaitu dengan menggunakan, metode atau pendekatan yang bervariasi, supaya siswa tidak bosan, itu. Terus yang kedua, saya akan menggunakan, berbagai macam media, yaitu dengan memanfaatkan IT mungkin bisa dari HP, bisa pakai laptop, LCD, itu mungkin bisa memotivasi siswa, untuk semangat belajar. Iya, iya. Terus selanjutnya adalah, eee, ini yang paling penting mungkin yang akan saya lakukan Pak Adit, Oke, memberikan, motivasi secara langsung setiap hari, kita mendekati anaknya, kita memberikan pemahaman dan motivasi. Itu mungkin Pak Adit yang saya rencanakan yang akan saya lakukan. oke. Sangat luar biasa ya apa namanya yang sudah Ibu rancang untuk meningkatkan motivasi belajar Iya, siswanya ya biar bertambah semangat iya dari Pak, penggunaan medianya juga ya sudah iya, sudah merancang pembelajaran berbasis IT iya. ya ya eh, bagus sekali itu Bu. Nah sekarang dari skala 1 sampai 10 dia di angka berapa kira-kira Ibu berada dalam usaha memperbaiki tantangan tersebut?
dari penggunaan Untuk apa, saat sekarang perencanaan pembangunan. ya, Ya, saat sekarang mungkin saya berada di angka 7 mungkin, karena angka 7. sudah sebagian besar saya lakukan, Pak Adit. Hanya Ya, ya, perlu ya. penyempurnaan. Jadi Ya. Wah, angka 7 itu sudah angka yang mendekati sempurna ya, Ibu ya? ya makasih. Kurang lagi 3. Ya, Ya. Nah, sekarang itu kan Ibu ada 2 pilihan tadi, ya, media dan apa, pendekatan gini apa langsung namanya? Iya, pendekatan langsung. Nah, langsung. sekarang apa yang paling Ibu mau lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Misal yang pertama yang paling paling Ibu kuasai kira-kira apa untuk meningkatkan minat belajar dan semangat belajar muridnya? Jadi mungkin pada yang ingin saya beri pendekatan atau penguatan mungkin pada saat proses pembelajaran saya mungkin Pak Adit. Hmm. Jadi pada saat proses pembelajaran di kelas, saya akan menggunakan media-media yang bervariasi, metode yang bervariasi, terus itu mungkin di rancangan RPP itu harus itu lingkungan dengan RPP yang mencakup itu menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi Gitu. dan media, iya. Mantap. Berarti strategi Ibu itu dalam apa mendapatkan media itu bagaimana? Apakah Ibu Mhm. download atau minta di teman? Gimana kira-kira? Iya, Strategi Ibu dalam apa iya. menciptakan medianya? Jadi karena zaman sekarang zaman IT dan semua informasi bisa kita akses ya Pak Adit, dengan mandiri pun bisa. Jadi Oh iya. saya bisa mendownload atau mencarinya di YouTube, di Google, dengan sendiri, itu bisa saya cari Oke. sendiri. Iya sih, benar yang Ibu katakan. Sekarang kan generasi sudah apa? IT sudah maju, kita bisa mengakses video pembelajaran di Iya. berbagai kanal YouTube. Nah, terus sekarang apa yang menjadi ukuran suksesnya dari rencana itu? Yang Ibu Jadi bisa lihat, ukuran oh ini pembelajaran saya sudah sukses ini. ya, ukuran kesuksesannya mungkin ini, yang terlihat adalah, eee, kemauan dari saya adalah adanya peningkatan, motivasi belajar. Jadi ukuran kesuksesannya adalah bisa dilihat mungkin di dalam proses pembelajaran ada perubahan perilaku dari anak-anak yang dari awal mungkin tidak semangat, dari awal tidak pernah ikut terlibat, mungkin bertanya atau menjawab pertanyaan. Nah, sekarang ada perubahan, baru itu menunjukkan bahwa, eee, itu sudah ada perubahan, ada hasil itu Pak Adi. Oke. Sudah berhasil apa yang saya Oh lakukan. gitu. Ya. Berarti Ibu dari apa penilaian sikap ya berarti ya. Ya sikap, penilaian sikap. Penilaian formatifnya gimana dalam penilaian keberhasilan dalam pembelajaran? Jadi di sini ada penilaian sikap, penilaian keterampilan dan pengetahuan ya. Jadi saya Iya ya. menilai itu lewat penilaian sikap yang pertama, terus, penilaian sikap itu saya lakukan secara observasi secara langsung ya terhadap Ya di kelas observasi ya. terhadap pada saat proses belajar terjadi. Penilaian sumatifnya mungkin, akan terlihat apabila seorang siswa atau anak, mereka sudah termotivasi untuk belajar, otomatis ditunjukkan dengan nilai tesnya, eee dalam menjawab soal itu minimal banyak yang benar ya, dibandingkan Ya, dulu mungkin, tidak ada yang benar mungkin seperti itu Pak Adi. ya. Oh, jadi Ibu sudah rancang sangat bagus. Terus bagaimana setelah Ibu merancang seperti itu, terus ada lagi tantangan baru. Bagaimana cara Ibu untuk mengatasinya? Tantangan baru, untuk mengatasi seandainya muncul lagi tantangan baru, Ya, eee, yang pasti kita terus melakukan introspeksi atau refleksi ya, mungkin tantangan ini bisa datang dari guru sendiri atau dari siswa. Jadi saya akan berusaha melakukan pendekatan mungkin dari, secara langsung ya,
eee, Pak Adi tetap melakukan, cara-cara tadi, bagaimana motivasi anak itu terus ada. Berarti rancangan tadi Ibu kembangkan, kembangkan, Iya, kembangkan gitu ya. Ya, iya, mungkin sekali Ibu dari apa yang Ibu katakan tadi apa namanya, sudah mampu akan meningkatkan motivasi belajar siswa dan minat belajar siswa. Ibu juga sudah merancangnya sedemikian rupa melalui media-media yang Ibu sudah siapkan. iya. Nah, kira-kira Ibu bisa tidak menyimpulkan dari pembicaraan kita saat ini, Ibu coba simpulkan apa yang sudah Ibu rancang Ya, dan sampai hasil akhirnya. jadi dari awal keinginan saya adalah bagaimana menemukan solusi untuk meningkatkan minat belajar siswa uh, uh, yang selama ini sudah saya lakukan, yaitu pertama adalah melakukan uh, pembelajaran, memodifikasi metode dan pendekatan yang bervariasi, terus menggunakan media, ya sekarang ya zaman IT yang menggunakan IT, terus pendekatan secara langsung. Dan setelah melakukan itu, pastinya siswa akan ada perubahan ya, akan ada perubahan dan perubahan itu akan saya nilai dengan pertama itu melakukan observasi langsung, dengan lembar observasi, terus melakukan penilaian sumatif dengan teknik tes bisa mungkin. Nah, itu, Iya, ditin di di bisa dilihat dari nilai perolehan nilai iya, yang didapat oleh siswa. Ada perubahan tidak? Itu mungkin Pak Adit. iya. Ya, Ya, benar. Nah, saya harapkan Ibu mampu menjalankan itu ya, ya, ya Pak Adit. agar minat belajar dan motivasi siswa uh, semakin tumbuh di sekolah ini. Ya, Terus komitmen Ibu untuk diri Ibu sendiri nih supaya tambah semangat, apa yang menjadi komitmennya agar tambah semangat lagi. ya komitmen pastinya adalah saya adalah seorang guru, Iya benar. tugasnya adalah mendidik dan mengajar anak bangsa, Iya, mendidik dan mengajar dengan hati. Jadi saya akan melakukan itu dengan hati, otomatis akan menghasilkan, anak didik saya yang berbudi pekerti luhur, cerdas, dan beradab. Begitu mungkin Pak Adit. iya. Itu komitmen Ibu. Semoga Ibu bisa menjalankan sesuai komitmen Ibu, sesuai cita-cita Ibu sebagai seorang guru. Ya, Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam memimpin pembelajarannya, medianya, serta mendukung Ibu dalam berkomitmen atau menjalankan komitmen Ibu untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswanya. Siapa iya, kira-kira? yang pastinya adalah rekan sejawat saya, teman saya, dia juga guru IPA, dia Iya, sangat, guru senior, sangat aktif dan kreatif, dia Ibu Rosmini. Dia nanti akan saya ajak untuk berkolaborasi, membantu saya dalam rangka, bagaimana, eee melakukan pembelajaran untuk meningkatkan, motivasi belajar siswa. ya. Berarti Ibu meminta bantuan sama Ibu Rosmini ya. Iya, Ya, nanti juga saya akan minta bantuan sama Ibu Rosmini supaya bisa menemani Ibu Santa merancang pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar dan meningkatkan motivasi belajar siswanya, iya, serta menjaga komitmen Ibu agar tetap semangat. iya. Ya, nanti ya selesai ini saya akan mencari Ibu Rosmini untuk meminta bantuannya. Terus kapan kira-kira Ibu lakukan nih mengadakan tindak lanjutnya kapan kira-kira?
Iya, iya Pak Adit, tindak lanjutnya kebetulan, saya punya jam itu biasanya hari Senin, hari Sabtu saya tidak punya jam ngajar, jadi saya akan melakukan mulai action-nya adalah hari Senin. Hari Senin. Action mulai hari Senin ya? Iya. Oke, saya tunggu hasilnya Bu ya. Nanti kalau Iya. kenapa-napa kan saya bisa bantu juga. Iya. Iya tidak? Makasih banyak Pak Adi, Saya ya terima kasih banyak. nggih nggih nggih. Semoga Ibu tambah semangat. Saya nantikan ke tingkat keberhasilannya ya. Iya. Nanti kalau butuh pendampingan tinggal datang saja ke ruangan saya. Pintu Iya. terbuka lebar untuk semua guru. Iya, terima kasih Pak Bapak. Oke, sama-sama. Silakan. Iya. Selamat Iya, siang. terima kasih Pak Adit, selamat siang. Siang Ibu. Siang.